Obrolan Obrolan anak anak milenial. milenial. Eh, Nggak ada Nggak tahu nih, di improve-nya penonton ya tuh, dari minggu lalu. iya gak ada improve-nya karena kayaknya kalau pakai gini-ginian emang selalu gitu gak sih kalau video call gini? Iya, Iya, indahnya iya. harmonisasi Emang Canon dari iya, Zoom. Itu begitu betul. indahnya. Emang Betul. itu indahnya. Nah, jadi Oke. kita mau jelasin dulu kali ya, Bel. Jelasin dulu kenapa sih kita lewat Zoom? Oke, sama seperti minggu lalu ya, teman-teman. Kita karena masih menyesuaikan dengan situasi dan kondisi COVID-19 yang juga masih tinggi dan belum kondusif di Jakarta pastinya. Jadi keputusannya masih kita lakukan obrolan ini masing-masing ya di rumah, walaupun kita kayak udah kangen banget, tapi tetap harus kesehatan, harus keamanan tetap nomor satu. Jadi walaupun Betul. kita kangen banget, jadi tetap harus aman. Jadi kita lakukan dari Zoom. Gitu. Betul Yap. sekali. Nah, mau ingetin juga buat teman-teman yang belum vaksin di rumah, jangan lupa untuk vaksin ya teman-teman. Yap, Karena kalau mau daftar ke ya, mall teman. harus pakai kartu vaksin. Jadi teman-teman Yes. kalau jangan kesel-kesel dulu sama pemerintah soal misalnya ke mall kok harus pakai kartu vaksin ya apa segala macam. Iya, karena supaya teman-teman harus vaksin dulu yang penting. Itu yang terpenting guys. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan gitu. Guys, gitu. Jadi kita mau bahas apa hari ini nih? Nah itu, lo ada cerita apa nggak? Gue sih kemarin chat Disa nih ceritanya. Terus Disa bilang, Vel gue pengen cerita tapi besok aja lah gitu kemarin. Lu kenapa? Enggak, sebenarnya related sama topik ini gitu, Jadi gue inget dulu ya, zaman kuliah kayaknya awal-awal gitu ya. Itu kan dulu booming banget soal sepatu apa Yeezy, inget ya? Sepatu Easy, Wah, betul. Iya ya, nggak masalah Yeezy. Mungkin Iya, nggak apa ya, maksudnya nggak setenar sekarang gitu, tapi dulu mah itu terkenal banget. Jadi gue sama teman-teman gue dulu kalau nongkrong gitu ya, jadi ada di depan restoran itu ya, kita tuh sering lihat sepatu gitu, sepatu orang-orang yang lewat. Nah kita sering banget, teman gue tuh sering banget kalau ketemu orang yang pakai Yeezy, dia selalu bilang gini, oh itu pasti orang kaya tuh, lu lihat sepatunya. Nah cuman gue tuh sering balasin dia gini, belum tentu, gue bilang. Siapa tahu aja KW, gue nggak tahu ngapa. banyak loh di Bangga Dua, loh banyak. Ya, betul. Tapi dulu tuh kayaknya gimana ya, Yeezy tuh kayak Hipis. Ya kayak gitu deh kurang lebih. Jadi yang lewat sering diomongin gitu. Tapi ada juga teman gue yang langsung bilang, itu KW tuh, ngomongnya kenceng lagi gitu. Jadi gampang banget gitu ya nilai-nilai kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Gue jadi kepikiran gitu sih. Aduh. Oke, tapi mungkin apa sih topik yang tadi kalau bisa ceritain sama topik kita hari ini tuh apa sih? Ya sebenarnya lu pengen ngomong apa sih, Dis? Gak ada yang Nah, paham jadi loh. sebenarnya hari ini itu kita bakal bahas soal judgmental. Judgmental, betul banget. Judgmental. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut perbincangan hari ini, gue pengen ingetin lagi bahwa ini hanya sebuah diskusi ya, teman-teman. Yap. Jadi teman-teman yang nonton hari ini jangan lupa untuk belajar juga sendiri. Jadi apa yang kita ngomong hari ini bukan dasar kebenaran, tapi ini opini gitu, teman-teman. Oke? Dan jangan lupa untuk belajar di rumah, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca kitab suci dan lain-lain segala macamnya. Oke? Nah, teman-teman, gini guys, kita hari ini bakal kedatangan teman yang sangat spesial sekali. Gitu. Nah, jadi hari ini jarang-jarang banget ya, obrol tuh jarang banget ngundang orang gitu. Ya, tapi hari ini orang tuh tamu spesial penting, banget. kehormatan. Ini orang tuh luar biasa sekali, katanya cantik guys. Katanya cantik. Oke, iya betul. Terus masih single katanya. Iya. Kita langsung sambut aja kali ya. Kita sambut siapa namanya? Mari kita sambut. Ci. Ya, bro. Halo Ci. Halo semuanya. Halo. Beda ya. Beda kalau tamu Iya. penting tuh berwibawa gitu, nggak kayak gini. Beda. Iya. Ya, gimana Ci Ping Ping? Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik kabarnya. Ya. Masih sehat. Kalau nggak sehat nggak ada di sini dong. Iya betul. Oh iya, benar juga. Lagi sibuk apa nih Ci Ping Pong Ping Pong Ping? Sibuknya apa ya, kerja. Jadi kerja weekend pelayanan aja sih. Oke, mungkin bisa dikasih tahu sedikit nggak sih kenapa kita mengundang tamu penting hari ini gitu? Ya jadi akhirnya kita memutuskan untuk ngundang tamu pertama kita, Ping Ping, karena Ping Ping ini, tolong koreksi ya Ping, dia pernah belajar di psikologi. Jadi kita pikir topik ini ada relate dikit gitu ya sama psikologinya.
Jadi kita undang yang seseorang yang pernah dulu belajar soal psikologi. Jadi nggak sotoy lah. Iya betul. Biar kitanya nggak sotoy ya. Biasanya kita sotoy soalnya. Kan kita selalu sotoy. Iya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin judgmental, Ci. Jadi kan tadi udah sedikit ya, maksudnya kita ada ngomongin soal judgmental dan segala macam gitu. Kita pengen sebelum kita jelasin lebih jauh, ngomongin lebih jauh soal ngejudge ini, mungkin kita bahas dulu kali apa itu judgmental. Coba menurut lo apa nih? Judgmental itu apa sih? Jadi gini guys. Apa tuh? Ya, lagi ada guest gue harus lebih wibawa dong, kan ya nggak? Gue nggak boleh yang gitu. Nggak bisa sih. Udah. Sotoy aja udah sotoy udah. Oke. Jadi gini, kalau menurut gue judgmental itu adalah lo ngenilai orang, ngecap orangnya dari apa yang lo lihat aja di mata lo. Kalau menurut aku sih sebenarnya kayak katanya ya judge, artinya gitu ya. Kalau misalkan kayak Indonesian Idol kan ada jurinya tuh ya, ada judge-nya. Jadi menurutku judgmental itu sebenarnya seperti kita tuh kayak memberikan penilaian sih, kayak kita tuh menilai nih, oh kalau kayak sekarang ya beli online ratingnya nih berapa ya, nah itu tuh kayak ngejudge orang tuh ya, judgmental tuh menilai orang, menurutku gitu sih, memberi penilaian. Kita tanpa sadar mungkin kayak kita lakuin setiap hari gitu nggak sih, kayak secara tidak sadar ya, namanya kan kita punya opini terus kayak kita ya suka dalam itu kayak menilai apa aja yang kita lihat. Nah gitu. Tapi itu menarik tuh ngomong soal opini. Sebenarnya sama apa beda? Tapi nanti kita bahas nanti ya. Karena gue lagi penasaran sama satu hal ini. Sebenarnya kenapa? Kok bisa sih orang bisa judgmental tuh kenapa gitu loh? Kayak nah apa sih orang tuh kepo banget atau orang tuh kayaknya dikit-dikit nilai orang lain, dikit-dikit orang kayak misalnya tadi bisa bilang kan, orang pasti kaya nih, gitu. Nih orang pasti berduit atau enggak? Nih orang pasti belinya KW nih karena muka sama sepatu nggak cocok gitu kan, sepatu lebih ganteng dari mukanya gitu kan misalnya, segitu. Nah tapi kita jangan sotoy lagi lah ya. Kita coba tanya, Ci, sebenarnya kenapa Ci? Kok bisa sih? Orang tuh kenapa bisa judgmental gitu? Secara mungkin ada hubungannya nggak sih sama psikologis orang atau ada something yang membuat apakah emang dari lahir seseorang udah begitu atau itu bisa dari lingkungan? Siap. Mantap. Kalau dari based on ini kan juga gue kan memang kuliah juga cuma baru S1 gitu ya. Jadi berdasarkan memang apa yang udah didapat juga nih, yang kebetulan masuk ya ke otak gitu ya, puji Tuhan masuk. Sebenarnya tuh setiap orang itu punya Oke, jadi kita tuh suka mengkotak-kotakan orang dengan skema-skema yang kita punya. Itu kita nyambungin satu hal dengan hal yang lainnya. Kalau kayak contoh tadi, misalnya kita ngehubungin antara harga sepatu itu dengan orangnya gitu kan. Nah, jadi tuh ada skema tertentu yang kita tuh suka banget kayak, oh kalau orangnya kayak gini, kayaknya kayak gini deh. Contohnya kalau ngeliat orang, oh kayaknya pertama kali lihat, oh kayaknya nih orang pendiam deh. Padahal kita nggak pernah kenalan gitu kan, tapi ngejudge aja gitu kayak orangnya pendiam deh. Nah itu sebenarnya karena otak kita sih berusaha untuk kayak memprosesnya tuh langsung kayak, oh ada inputan baru nih, ada stimulus baru, ada orang baru gitu ya, yang kita masuk ke otak. Nah otak itu akan mengkotak-kotakan tuh, oh orang ini kira-kira kayak gimana ya, based on skema yang sudah kita pernah pelajari. Dan itu biasanya akan banyak tuh pengaruhnya dari parenting waktu di rumah kayak gimana, lingkungan pertemanannya gimana, budaya, agama. Nah itu banyak banget faktornya yang akhirnya kan menanamkan beberapa nilai-nilai di dalam skema itu, dan akhirnya dikotak-kotakan berdasarkan apa yang sudah dipelajari setiap orang itu sih. Jadi kenapa bisa ngejudge, yaitu naturnya cara kerja otak kita juga sih. Wow. Tinggal lu pada. Ngerti lah. Waduh, Felix keluar langsung ngerti nggak lu pada? Biasa nih CPP harus tahu biasanya mereka tuh harus dipanggil baru keluar. Ini keluarnya tiba-tiba. Luar biasa. Saya suka ada orang inisiatif. Itu barusan judgmental. Dikira kita kagak ngerti kali. Iya benar. Parah. Contohin sengaja jadi contoh. Sebenarnya gue kurang paham, tapi nggak apa-apa. Enggak, tapi mungkin simpelnya ya tadi konsep kotak-kotak itu kayak apa ya, membantu kita untuk kayak mempermudah konsepnya. Kalau misalnya kayak kita melihat sesuatu yang baru, biasa ya kayak apa, insting gitu loh, yang kayak danger gitu, yang kayak ini kayak baju kita kan kotak-kotak baru, iya. Terus kayak sesuatu yang baru akhirnya kayak
itu natur otak gitu kayak secara langsung untuk kayak mengkategorisasikan gitu setiap yang kita lihat berdasarkan apa yang kita udah pernah tahu gitu. Setuju. Nah, kita bahas sedikit deh soal sebenarnya apa bedanya, kayak apa itu bedanya antara lu judgmental atau enggak lu beropini. Kayak sebenarnya kan lu beropini nggak apa-apa dong. Kan kita di negara yang demokrasi ini. Jadi apa bedanya judgmental sama beropini? Menurut lu pada apa gitu? Bedanya mungkin kita tuh kan istilah sih. Sebenarnya kata judgmental itu kan sebenarnya kalau kita mau pikir baik-baik tuh gak negatif ya. Karena kan ya namanya kita pasti ada penilaian kan. Kita di sekolah aja dinilai gitu kan ya. Di mana-mana itu memang penuh nilai gitu kan. Tapi memang konotasi kata judgmental ini memang jadi negatif gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita yang netizen ini gitu kan. Jadi bedanya dengan kita beropini adalah letak di ininya sih. Kalau kita memberikan penilaian, contoh kita baru lihat tadi, ada yang pakai sepatu, pakai contoh di saya, wah ada yang sepatunya apa tuh merek ini gitu ya, merek X, wah orangnya pasti kaya nih. Nah kita tuh gak tahu kebenarannya kan ya, ini beneran kaya atau orang ini mungkin dia beli nyicil gitu misalkan gitu ya. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang negatif judgmental ketika kita belum tahu orangnya, kita nggak pernah ngobrol, terus kita langsung aja main, oh ini mah pasti orang kaya. Padahal kita belum tahu kenyataannya. Sedangkan kalau beropini itu menurutku lebih kayak ini sih, kita bebas bisa berpendapat, tapi kita tidak langsung memaksakan, pokoknya ya nggak mau tahu, pokoknya karena sepatunya bagus pasti kaya gitu. Nah kalau kita beropini kan, kita boleh aja nyatakan pendapat kita, tapi mungkin kita akan terima, oh oke, berarti pendapat gue mungkin salah nih, cuma menurut gue sih kayaknya kaya ya, cuma nggak tahu, kan gue nggak kenal gitu kan, nggak pernah lihat. Nah akan mirip bersinggungan, tapi lebih ekstrim aja sih satunya lagi gitu. Rancu banget ya, sama-sama menilai tapi action items-nya aja gitu yang beda. Betul. Itu dia memang masalah sih itu. Guys, kurang seru kalau kita gak ada yang aneh-aneh. Nah kan lebih bagus ya, gak ada yang aneh. Nah kita mau melakukan hal aneh. Sedikit aneh, sedikit berbeda dari sebelumnya. Hari ini kita tuh melakukan banyak sekali terobosan-terobosan baru guys, ya. Nah, tapi kita undang dulu dua teman kita sambut Felix dan Reza Rahadian. Reza Rahadian, apa kabar? Reza Rahadian. Lagi syuting ya, lagi fokus syuting ya sekarang nih. Iya. Iya dong. Gak syuting. Sempetin waktu nih buat ini berkat hidup nih. Aduh. Boleh sombong dia. Udah bisa ngikutin flow dia, Nah guys, jadi kita hari ini akan bermain drama sedikit. Namanya Sekit, bermain drama sedikit. Tadi sebelum ini kita sudah membagi tugas. Jangan dilupakan tugasnya. Oke? Mungkin diulang sedikit, Bella akan menjadi sales 1. Dia adalah sales yang sangat luar biasa. Tapi dia menyasar orang kaya dan ganteng. Oke? Kedua, kita akan ada Reza Rahadian menjadi sales yang sangat baik, ya kan? Dan dia menilai semua orang sama. Lalu kita beralih ke Disa. Disa adalah orang kaya dengan berperawakan santai, biasa aja, nggak kelihatan kaya, oke? Dan kita lihat Felix. Felix akan menjadi seorang kaya, tampan, rupawan, yang kaya tapi pura-pura, oke? Mari kita coba, kita kasih waktu 5 detik untuk disiapkan. Suatu hari, di suatu siang yang cerah, hiduplah 2 orang sales mobil Bendoy. Mobil mahal dengan harga 1.000 ember. Itu berarti 1.000 ember. Ingin berjualan untuk mendapatkan promosi dari bosnya. Dan tiba-tiba datanglah seorang saja, muka tidak terlalu tampan, baju lusuh, lalu menawar mobil tersebut. Kita lihat di TKP. Ya, selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat datang. Wah, ini di depan ini mobil apa ya? Oke, yang di depan ini adalah mobil Bendoy, Pak. Terlihat keren kan? Oh, seri terbarunya ya memang ya? Iya, betul. Oh, ini warnanya ada apa aja ya?
Untuk warna kita ada biru pastel, ada warna hijau pastel, dan ada warna ungu pastel. Pastel semua ya? Betul. Pastel semua. Oh, ini harganya di berapa nih? Untuk harga nggak usah yang mahal-mahal, Pak. Harganya sekitar 1.000 ember. 1.000 ember. Oh, oke. Dan datanglah seorang pria dengan pakaian rapi menawar mobil. Selamat siang, Koko. Mau beli mobil apa hari ini, Kok? Ya, saya sih sebenarnya cari yang mahal-mahal sih sebenarnya. Yang paling baru aja ya, yang paling baru yang mana? Aduh, Koko tenang aja. Di sini mobilnya bagus-bagus kok. Nih, bisa lihat nih, mobil ini nih, mobil Bendoy baru keluar kok. Saya udah siapin satu buat Koko doang. Murah kok, ya? 1.000 ember aja. Aduh, 1.000 ember doang. Iya kok, langsung. Mau pakai apa aja bayar cepet. Murah banget sih. Ada yang lebih mahal lagi nggak? Koko duduk dulu. Saya ambil minum kok. Saya ambil minum dulu bentar ya kok. Oh iya, baik. Yuk. Aduh, tapi jangan lama-lama ya. Iya, harus meeting lagi di perusahaan iya, saya. tunggu sebentar kok, duduk ada dulu ya, 10 duduk lagi dulu. soalnya. Iya, boleh lihat-lihat dulu mobil saya, ambil minum dulu ya kok ya. Baik. Berantem dulu kayak apa, kayak nggak seru ceritanya nih kalau nggak ada berantem. Netizen butuh kericuhan. Nih sih Pak, Bapak yang di sebelah sana, saya mau layanin Koko yang di sebelah sini dulu ya. Iza, coba tawarin mobil yang itu aja, yang ini nggak bisa kayaknya, yang itu aja yang di belakang tuh, yang tahun 2017, kasihan aja gitu. Nggak bisa dong, Bel. Kan dia pelanggan pertama ya, kita selayanin pelanggan pertama dong. Ih, gimana lu ngapain tawarin sekarang yang mahal-mahal begini yang baru? Kasih aja yang di belakang. Yang 2017 juga masih bagus kok. Mau yang di belakang, paling cuma 200. Kasih aja ntar dia bisa pulang mau kredit. Kita kenalin semua produknya, Bel. Jangan begitu. Lu pasti ngeliat dari penampilannya doang kan, Bel? Bukannya lihat dari penampilan, tapi aduh, tolong dong, Mbak, Mas. Iya kok. Ini waktu saya udah mau habis nih. Saya udah ditungguin untuk meeting. Tolong cepat ya, Mbak ya. Iya. Jadi ini mau langsung beli yang ini enggak kok, yang ini nih, yang paling baru mau warna apa kok? Saya udah pokoknya apa aja, pokoknya yang paling mahal, yang paling bagus, saya langsung ambil. Yang warna ada warna pastel saya udah siapin, udah catin sendiri warna hitam. Ya, nggak Iya, buat boleh, Koko Mbak, doang. apa aja, Iya, Mbak. Siap kok. Ja, udah beresin dulu tuh yang di pojok aja, gue mau ituin nawarin si Koko ini. Yaudah. Mulailah proses pembayaran Bella dan Felix. Ya Pak, Koko maksudnya kok bapak-bapak, maksudnya Koko. Waduh. Iya kok, ini saya sudah bikin notanya, harga totalnya 1.000 ember mobil Bendoy warna hitam 2022 ya Pak. Oke. 1.000 ember aja, nggak dinaikin harganya. Iya. Ah, kenapa kok? Aduh, ini kan sebentar lagi liburan Natal nih. Memang nggak ada diskon apa-apa gitu? Waduh, belum ada kok. Ini masih tengah tahun ini, belum juga September kok. Saya pelanggan tetap loh di sini loh. Waduh, belum ada kok. Segitu 1.000 ember udah paling murah ini. Toko kita di toko samping 1 juta ember. Oke deh, kalau gitu bayarnya bisa pakai apa aja nih, Mbak? Aduh, kita cuma bisa cash kok. Masa cuma bisa cash? Iya, kita cuma bisa cash. Dealer mahal kayak gini kok cuma bisa cash nih. Saya ada kartu kredit nih, Mbak. Nggak ada limitnya. Mau sampai berapa pun nggak ada limitnya. Aduh, sorry kok, kita nggak terima kartu kredit. Tapi coba boleh saya cek dulu ya kartu kreditnya kok. Iya, Mbak. Nih, silakan. Ya, oke. Waduh, limitnya udah habis kok. Gimana nih, ada kartu lain nggak kok? Masa limitnya habis? Orang waktu itu saya bilang yang ada limitnya kok. Limitnya udah habis nih dari tahun 2020 kok. Aduh. Ya Pak. Jadi gimana Pak? Jadi kan saya listnya udah saya kasih. Jadi Bapak tertariknya mobil yang Bendoy yang warna apa Pak? Kayaknya yang hijau pastel aja deh. Kayaknya ini menarik. Oh, oke. Jadi untuk saya ulang lagi ya untuk pemesanannya Pak. Jadi mobil Bendoy yang warna hijau pastel untuk yang tahun yang terbarunya. Betul. Kalau untuk pembayarannya? Untuk pembayaran kita cuma adanya cash nih Pak. Jadi Bapak nggak masalah kok. Nggak masalah. Okay. Saya bisa cash. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa juga kok. Ada kok, saya kebetulan bawa juga. Nanti ajudan saya sendiri ya yang minta tolong bayar ke Bapak. Wah. Boleh ya Pak? Oke Pak. Kalau aja gue dapet si Bapak tadi, gue udah naik jabatan. Dasar si Koko gembel. Kok Mbak ngomongin saya?
sampai akhirnya bisa membeli mobil Bendoy. Iya, mantap. Jadi belajar apa nih? Jadi dari penonton belajar apa? Ciping Ping. Iya, kita Nontonnya cuma munculkan lagi satu. Ciping Ping. Belajar apa? Ya itu sih, Iya. pelajaran tadi ya. Mungkin penampilan itu bisa menipu gitu ya. Kita nggak pernah ketemu orangnya, kita nggak tahu realnya. Mungkin emang ternyata si tokoh Bapak Disa ini emang sukanya nggak pamer aja gitu kan ya, emang suka pakai baju yang nyaman gitu ya, nggak memamerkan kain dia, padahal dia kaya. Nah, itu kan judgmental. Reza Rahadian belajar apa dari skrip yang tidak jelas ini? Belajar jangan menilai dari penampilan lah, itu aja sih. Kalau Felix di Greek? Duh, sebenarnya saya ada meeting panjang ya habis ini ya. Aduh, Saya harus makasih ya. buru-buru kayaknya. Udah kelar, Ray. Masih dilanjutin perannya. Udah kelar. Udah kelar. Apa gimana? Belajar apa? Blair, Main. yang ganteng kayaknya nggak selalu kaya deh. Aku pengen nanya ke Ciping Ping. Ci, sebenarnya kan aku pernah belajar sosiologi bahwa sebenarnya ada labeling juga, ada teori labeling kan. Bahwa labeling ini kadang-kadang ada di sosial, memang secara sosial masyarakat itu ada yang namanya labeling, dan itu kalau menurut sosiologi itu suatu hal yang berbahaya karena bisa mengubah orang tertentu menjadi sesuai dengan label yang kita kasih gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau secara psikologinya gimana kalau menurut Cici. Sama sih sebenarnya sama yang kamu bilang ada di sosiologi itu, karena memang namanya labeling, label kan ya, label menempel gitu kan. Jadi itu memang secara psikologis juga bisa ngaruh sih ke orang itu. Kayak tadi misalnya kita contohnya, lu males, temennya dari A sampai Z semua bilang lu males. Nah, yang awalnya mungkin si orang ini mungkin nggak males sebenarnya gitu, tapi ketika semua orang temannya bilang dia males, nah itu kan udah masuk labeling tuh ya. Kita melabel si teman kita ini pemalas. Nah, akhirnya ketika semua orang melabel, dia menginternalisasi itu gitu di dalam diri dia. Oh, jangan-jangan gue memang pemalas ya sebenarnya orangnya. Terus dimulai dari dia berpikir, oh jangan-jangan gue pemalas, beneran jadi pemalas gitu orangnya. Jadi maksudnya kayak, ya gue memang pemalas. Semua orang bilang gue pemalas, oh ya emang gue realnya pemalas. Dan akhirnya dia jadi pemalas gitu loh. Jadi labeling itu, ini contoh nggak ekstrim gitu ya, labeling itu bisa segitunya merubah sih. Bisa kebayangkan kalau labelingnya lebih kencang lagi, lebih ekstrim lagi, itu bisa berdampak apa sama orang gitu sih. Dia totalitas ya orangnya ya. Kayak orang bilang gue pemalas, udahlah gue totalitas aja sekalian. Setengah ya enggak? Capek katanya. Tapi emang bisa jadi kayak gitu sih ya. Itu kan karena ada proses, kita manusia itu proses belajar kan ya. Maksudnya kita tuh belajar ngambil values dari orang. Kita kan tahu mana yang salah, mana yang benar kan. Kadang kita ngelihat surrounding kan, ngelihat norma, lihat moral. Nah, itu sebenarnya sama sih dengan labeling. Karena ketika kita belajar semua orang bilang kita pemalas, berarti itu kayak kita masuk tuh ke otak kita proses belajar. Oh iya ya, gue pemalas ya gitu loh. Jadi, dan akhirnya bisa ngaruh ke dia gitu. Jadi memang bukan cukup ya, agak-agak berbahaya sih memang ya kalau kita tidak menjaga mulut kita ini gitu ya. Mulutmu harimaumu. Betul. Wadi, mantap. Tadi kan udah ya labeling. Lalu menurut gua yang kedua sih merasa diri paling benar mungkin ya. Karena tadi kan kalau kita lihat ya, dia berargumen sama salesnya satu lagi ya. Dan dia tuh kayak firm gitu loh, maksudnya menurut dia yang punya uang itu ya si Felix tadi gitu, sedangkan gua nggak punya gitu, misalnya kayak gitu. Dan ya gitu sih, kadang kita itu kalau judgmental kan sering kali gitu ya, kita merasa yang paling benar gitu, kita merasa yang paling apa gitu, jadi kita ngejudge gampang gitu loh. Gue sih itu. Tapi normal sih, itu suatu hal yang biasa banget ya. Dan gue sih ngerasa bahwa dalam kehidupan gue menyadari bahwa dengan orang-orang yang merasa paling benar, suka banget labelin orang, Soto itu, juga soto jadi itu. iya kan menurut gue ya, maksudnya gue maksudnya dia, orang yang merasa benar itu sotoy. Oh iya, sotoy. Maaf. Aduh, kan gue jadi judgmental juga nih. Judgmental juga nih. Gue sudah melakukan apa yang tadi. Iya, maksudnya udah kayak gitu, dan akhirnya ketemu sama orang yang judgmental juga, jadi akhirnya gampang banget jadi, kayak misalnya contoh gini, untung tadi si Reza Rahadian
nggak ini kan, nggak Ya. terpengaruh ya. Betul. Untung dia firm gitu dengan pendiriannya bahwa gue nggak bisa menilai orang dari kaosnya dari bajunya doang nih. Dia pertama kali datang, gue harus iniin. Tapi ada orang-orang yang akhirnya ketemu nih, Klopp langsung percaya gitu. Kayak misalnya ngobrol sama Risa kan, iya si Bella gini. Oh iya, sumpah. Iya ya parah ya, pas ketemu Bella, ih parah Bella. Ih gitu masuk. Kayak gitu Bella. Apalagi sama teman terdekat gitu ya. Maksudnya gampang loh maksud kita untuk dengar mereka gitu. Iya. Dan kadang ya kok yang aku suka temuin satu lagi ya. Kayak kadang tuh kita suka menilai, kayak kita judgmental. Walaupun kita nggak show in actions, tapi kadang kita cuma dalam hati, tapi itu udah judgmental loh hitungannya. Yes. Betul. Nah, tapi jadi pertanyaan tuh, bener kan? Kayak jadi pertanyaan tuh kalau kayak gitu. Lah, ya udah nih, ada orang-orang yang kayak judgmental nih dalam hati. Ya. Nah, salah gue di mana? Maksudnya kayak kan gue gak ngerti siapa-siapa. Nih kan dari contoh kita kayak kita ngomongin gitu kan, ih lu pemalas lu gitu, dasar lu pemalas atau enggak dasar lu orang jelek, tahu-tahu dia oplas gitu kan. Gara-gara dibilang jelek pakai plastik sampah misalnya kan. Soal gitu. Kayak gitu-gitu maksudnya kan kayak gue nggak ngomong, gue cuma dalam hati apa gitu. Apa lah nggak ngomong gitu. Apa ruginya orang lain gitu kan, gue juga nggak ngerugiin orang lain. Apa salah gue? Emang nanti efek gitu. Nanti orang jadi mikir kayak apakah gue tidak boleh berpendapat gitu. Ya betul. Wah iya makanya. Ngambek dia. Gimana Ping? Ada yang tiba-tiba teringat nih ya, tiba-tiba gue kepikir ada sesuatu yang menarik sih. Kalian nggak tahu ya, kalian ngerasa gini atau enggak nih? Kalau misalkan kalian kan pasti punya teman dekat gitu ya, maksudnya yang kayak inilah kalian bertiga kan maksudnya udah saling kenal gitu ya. Ngerasa nggak kalian tuh akan lebih judgmental ketika orang itu kalian nggak kenal? Misalkan nih ya, ada situasi di mana kan sekarang kan udah ada model ya, kita tuh misalkan kalau teleponan tuh pakai apa tuh namanya, bat yang nggak ada ininya kan, nggak ada talinya nih misalkan gitu ya. Tuh punya Felix punya itu tuh. Nah ya kayak punya Felix gitu kan. Nah misalkan kita ketemu nih sama orang A, kita nggak kenal dekat, cuma tetangga kita doang nih misalkan gitu ya. Terus kita manggil, misalkan di saya, Dis gitu kan. Nah dia kan nggak denger ya, dia cuma pakai earphone gitu kan. Nah respon pertama pasti mungkin ada yang kayak gini ya, gila sombong banget tuh orang, gue panggil gak ada yang nengok gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita kenal nih, misalkan kayak Felix, kita tahu kan, oh Felix tuh memang suka pakai buds sih, misal kemana-mana tuh pakai buds, di rumah, di jalan terus dia pakai terus gitu loh. Kita tahu orangnya gimana, dan dia nggak mungkin nggak nyapa orang balik kalau kita sapa gitu kan, dia pasti nyapa balik gitu kan. Terus kita ketemu Felix tiba-tiba di gereja nih, woi Lik gitu, kita panggil gak nengok, kita pasti nggak akan mikir kayak, gila kok banget si Felix, tapi pasti mikirnya gini, tuh Ben Felix kagak nengok ya kalau dipanggil, biasanya pasti nengok, jangan-jangan dia lagi pakai earbud. Kalian ngerasa gak sih kayak gitu? Kalau aku biasanya jangan-jangan dia budak gitu. Itu kayak apa ya, ada sih sebutannya memang di psikologi gitu ya, jadi kayak itu memang biasanya kita akan asosiasiin gitu loh, karena kita nggak kenal kan, jadi kita ngejudge orang lebih gampang, dan kita akan lebih considerate gitu loh kalau sama teman kita sendiri kan, kayak oh nih jangan-jangan dia lagi sedih ya, makanya dia kekacangin gua, atau oh dia mungkin lagi down, dia kan emang orang suka bad mood. Nah itu tuh jadi mungkin kenapa ciri-cirinya memang salah satunya merasa paling bener, dan ya jadinya kesannya kita ngejudge banget padahal bukan opini ya, mungkin itu sih. Boleh banget beropini gitu kan, cuma ya kita yang kayak tadi mungkin Bella udah bilang ya, kita harus tahu dulu nih, kita harus kenal dulu, gak boleh kira beropini kalau kita negatif dan memaksakan, ujungnya itu akan jadi judgmental. Yes. Walaupun dalam hati juga kayak ya itu bahaya juga. Mungkin orang jadi pertanyaan kenapa sih jadi bahaya gitu ya. Kalau di pikiran aku nih, sotonya gue itu ya, lu dari pengalaman gue, apapun yang ada di pikiran lu, apapun di hati lu akan terpancar dengan perilaku lu gitu. Yang lu lakuin akan kelihatan banget gitu. Lu ngerasa nih orang nggak guna, lu akan memperlakukan dia seperti orang tidak berguna gitu. Jadi kayak ada banyak begitu. Dan gue tadi sempat mikirnya kayak kadang-kadang orang yang merasa diri paling benar itu enggak sadar kalau dia merasa diri paling benar loh. Dia cuma berpikir bahwa gue pengen nolong, gue pengen ingetin gitu, kayak supaya nih orang bisa lebih baik gitu. Padahal lu ngelihat dari sisi lu, dan ya belum tentu dia ngerasain hal yang sama. Jadi kayak ya lu coba
lihat dulu. Nah, tapi orang mungkin jadi pertanyaan gini, terus gimana sih cara stopnya gitu? Karena kan kayak gue nggak pengen terus-terusan gini, terus gimana cara gue stopnya? Karena maksudnya kayak menilai itu udah naturnya kita. Nah, betul. mungkin menghindari kita untuk being judgmental gitu kali ya. Gimana tuh caranya? Lisa kemarin katanya ada tips and trick. Ya menurut gue yang tadi paling gampang aja ya, maksudnya lihat dari dua sisi, look at both sides. Maksudnya kita harus tahu dia itu kayak gimana. Maksudnya jangan ya udah gue aja, maksudnya jangan merasa diri paling benar. Kalau tadi ya untuk fix itu, ya lu lihatlah dari dua sisi. Kalau misalnya memang ini temen lu gitu ya, ini temen lu dan dia melakukan sesuatu, ya sebelum lu judge ya lu pikir dulu, maksudnya kenapa ya dia kayak gitu. Dan lu harus tanya gitu. Kemarin menarik gitu ya, maksudnya kita sempat discuss juga. Ya lu ngomong, lu tanya, jangan lu pendem gitu. Jangan lu didiemin. Maksudnya ketika lu penasaran kenapa sih dia kayak gitu, lu tanya, maksudnya lu kenapa jadi diem gini, lu kenapa jadi emotion gini, lu kenapa jadi kok jadi suka ngata-ngatain orang gitu. Menurut gue gitu sih. Jadi lu lihat keseluruhannya, lu tanya gitu. Tapi kan jadi pertanyaan tuh, Dis. Jadi pertanyaan, maksudnya kayak, lah terus gue harus tanya semua orang gitu, kayak maksudnya semuanya gitu gue tanya. Misalnya nih gue ngeliat Bella pakai baju kurang bahan gitu, gue harus tanya gitu, Bel kenapa lu pakai baju kurang bahan gitu ya, maksudnya itu kayak stranger tiba-tiba kayak stranger juga. Mbak, lu kenapa pakai baju begini? Iya, lu kenapa sih bajunya kurang bahan gitu? Iya, kurang mungkin duit. Itu berlaku, mungkin tadi dijelasin mungkin berlaku untuk teman dekat kali yang udah kita kenal gitu. Nah, kalau yang buat stranger nih gitu kan, kayak Mbak lu kenapa pakai baju begitu, Mbak? Ya nggak mungkin sih ya kita tanyain kayak gitu sih. Ya, tapi mungkin salah satu hal yang tadi CPP sempat jelasin juga bahwa ya setiap orang punya dalam arti skema itu adalah punya budaya masing-masing, yang which kita nggak bisa ngejudge orang itu berdasarkan kacamata kita gitu. Kalau dari kemarin Cipimping sempat ngobrol, aku sempat ngobrol sama Cipimping juga bahwa ya kalau Cipimping belajar untuk menaruh kaki kita di sepatu mereka gitu. Jangan-jangan maksudnya jangan-jangan sepatu mereka emang sempit gitu, makanya akhirnya mereka beli sepatu agak gedean supaya bisa lebih lega gitu kan, misal contohnya gitu. Mungkin aja budayanya berkata bahwa mungkin dia mengikuti budaya barat di keluarganya oke-oke aja untuk pakai baju terbuka, tapi memang kita punya budaya timur gitu yang pakai baju terbuka sedikit dibilang aurat gitu misalkan contoh. Jadi maksudnya mungkin itu adalah yang perlu kita sadari gitu ya, bahwa ya kita emang beda gitu loh, ada perbedaan di antara kita yang sulit untuk kita pahami juga gitu sih. Dan mungkin mengurangi diri kita sebagai orang yang kepo kali ya, karena yang seperti tadi kan Korika bilang kayak ya kita tiap orang beda, lu nggak bisa kepoin hidup tiap kayak ada seseorang nih yang kayak kenapa sih dia begitu, kayak terus satu lagi kayak dia kenapa, yang itu kenapa, kayak ya lu mau kepoin hidup semua orang kan nggak bisa gitu loh, kayak ya you have to aware kalau misalnya ya setiap orang beda-beda, dan di dunia ini kan nggak cuma lu doang sendiri, dan maksudnya setiap kita berbeda-beda, ya lu gimana mau menyamakan satu orang dengan yang lainnya dengan lu. Betul. Dan menurut gua after kita itu ya kita better untuk ya lihat diri kita sendiri dulu sih menurut gua. Lihat diri kita sendiri, maksud kita tuh udah bener belum, kita tuh kayak gitu nggak sih gitu. Gua kayak gitu sih. Ya like ketika lu mau menghakimi orang tertentu gitu, hold on gitu, maksudnya lu lihat dulu di diri lu gitu, karena ini ada di firman Tuhan juga ya, maksudnya di Matius 7 ayat 1-5 teman-teman bisa coba buka dan baca gitu ya. Di dalam situ dijelasin bahwa kadang-kadang lu melihat selumbar di mata saudara lu, tapi lu nggak ngelihat balok di mata lu yang segede-gede gaban gitu. Bukannya lu nggak mau lihat gitu loh. Lu lihat, tapi lu nggak mau lihat gitu. Kemarin ada diskusi yang menarik juga, kadang-kadang lu ngejudge orang seperti itu karena lu juga begitu gitu. Untuk menutupi kesalahan lu, akhirnya lu ngejudge orang lain. Dan itu menarik sih. Dan menurut gua kemarin kan ada ngobrol sama Cipimping juga. Cipimping bilang bahwa ya lu perlu, Cipimping aja nih ngomong, ya lu perlu empathy gitu. Gimana sih empathy itu maksudnya? Ya jadi memang kenapa kita harus belajar nggak ngejudge orang sih itu ya, karena kalaupun kita cuma beropini dalam hati, itu tuh udah hati kita tuh nyambung kan sama otak gitu ya, jadi otomatis akan keluar, sehingga salah satu cara yang paling nggak ada cara shortcut sih untuk kayak pokoknya abis ini gue nggak mau ngejudge, itu nggak ada sih shortcut, dan memang kita yang harus effort dengan kesadaran kita untuk
tanemin tuh pemikiran-pemikiran kayak, oh orang lain tuh punya masalah yang berbeda loh. Oh, orang lain tuh belum tentu ngalamin hal yang sama-sama kita loh. Mungkin hari itu dia sedang dimarahin bosnya, mungkin hari itu dia dikecewain orang, kira dia kayak gitu. Dan akhirnya yang paling mungkin kalau kalian familiar yaitu bukan simpati tetapi empati. Jadi kalau mungkin kalau sekarang udah familiar ya, dulu kalau kita di psikologi itu selalu bilang, yang tadi Rika bilang, taruh kaki kita di sepatu mereka, atau pakailah kacamata mereka, sehingga kita tuh tahu, oh mereka itu ternyata punya kesulitannya loh. Coba deh pikirkan kayak kalian memang mau kalau kalian hari itu bad mood, terus kalian gak bisa nyembunyiin bad mood kalian, tiba-tiba kalian ketemu orang, terus orang itu langsung ngejudge, lu kok ini banget sih, sensitif banget orangnya, padahal kalian waktu hari itu ngalamin mungkin lagi ngalamin hal buruk gitu ya. Nah, jadi memang dari kita sendiri sih harus ada effort juga untuk tanamin terus tuh, inget terus kalau kita udah mulai ngejudge orang nih, misalkan, oh ya nggak boleh ya, kita nggak tahu nih dia hari ini lagi bad day atau enggak ya, kita nggak tahu loh keluarga dia, siapa tahu ada kesulitan ekonomi misalkan, jadi dia harus banyak kerja, terus dia capek jadinya kalau ketemu kita misalkan nggak mood gitu kan. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi, jadi kalian harus apa ya, kayak istilahnya tuh kita tahan dulu, yang kayak Rika bilang, hold on, tunggu dulu nih, kita nggak tahu apa yang dialamin. Kalau misalkan memang bukan teman kita, ya udah anggap aja, oh mungkin dia hari ini lagi bad day kali, jadi kita nggak boleh langsung ngejudge gitu. Kalau memang teman sendiri kan lebih enak ya, kita bisa tanya misalkan. Jadi belajar itu sih, terus empatinya kita pikirin, dia kenapa ya kayak gitu, jangan-jangan dia gini, kita nggak tahu kan kalau nggak tanya. Jadi kita mendingan nggak usah langsung ngejudge deh. Nah itu pelan-pelan lama-lama bisa kok, karena bukan terbukti ya istilahnya, karena kan kami kalau di psikologi, kalau mungkin teman-teman ada yang belajar juga gitu ya, ketika nanti jadi psikolog yang sudah bisa buka praktek, harus begitu tuh, kita harus gak boleh ngejudge orang kan, namanya kita mau nolong orang, masa kita ngejudge orang gitu kan ya. Jadi kita harus belajar untuk mengosongkan diri kita supaya putih, tidak ngejudge orang, dan itu bisa kok sebenarnya. Kalau nggak bisa kan nggak akan ada psikolog yang berhasil gitu ya. Jadi sebenarnya bisa kok, cuma pastinya memang dengan ya belajar. saya belajar, nggak ada yang instan, karena yang kayak Bella bilang itu ngejudge orang itu penilaian yang kita berikan itu sudah, karena survival kan ya, itu sifat natural manusia. Jadi ya harus belajar sih, harus effort. Dan aku kepikiran tadi ada kayak apakah bisa orang untuk judgmental, karena orang yang judgmental merasa dia itu peduli loh, kayak maksudnya dia melakukan itu karena dia care. Cuma mungkin caranya aja salah. Caranya salah. Jadi atau teman-teman mungkin terlalu berlebihan kali ya. Iya betul, terlalu berlebihan. Ya kalian boleh, istilahnya kalian boleh beropini dengan apa yang kalian lihat, tapi jangan mencap orang itu sampai akhirnya kalian menganggap bahwa apa opini kalian itu selalu nempel sama orang itu gitu. Padahal belum tentu orangnya. Siapa tahu emang pakaiannya, tapi orangnya nggak gitu. Misalnya kalau kita ngomong paling gampang pakaian ya. Misalnya tadi Lisa bilang pakai sepatu mahal gitu. Belum tentu tuh orang boros. Gitu. Bukan berarti dia orangnya boros. Tapi sepatunya aja mahal, ngerti gak? Pisahkan antara pakaiannya, karyanya dengan orangnya gitu. Semua dipisahin gitu, pekerjaannya gitu dengan orangnya. Kita harus belajar untuk memisahkan gitu. Nah, akhirnya jadi menarik gitu ya, bahwa mungkin kita udah tahu bahwa akhirnya gimana sih cara stopnya. Itu tadi kuncinya adalah ya hold on. Dan gue menemukan yang menarik juga tadi ya. Ya after kita udah bisa, misalnya kita udah bisa gitu ya, udah bisa untuk hold on sebelum kita lihat orang lain, terus kita udah accept kalau semua orang itu beda. Menurut gua kita jadi lebih tidak mudah terpengaruh. Tadi kan kita ngomong mudah terpengaruh ya. Ya betul. Kita jadi lebih gimana gitu, kalau misalnya ada orang yang ngomong sama kita gitu ya, kita malah bisa balikin nasihatin dia, atau kita justru bisa berargumen sama dia, lu jangan kayak gitu dong, mungkin dia lagi ada apa atau ada apa gitu. Menurut gua gitu sih. Jadi kita menurut gua kalau ketika kita udah punya pola pikir yang kayak gitu ya, udah bisa hold on, untuk udah bisa lihat orang lain itu beda dan segala macamnya. Dan baiknya adalah nggak cuma kita nge-stop diri kita, tapi kita nge-stop orang lain. Jadi kayak berguna juga gitu, jadi buat orang lain gitu. Jadi nggak kejuran dua-duanya. Tapi ingat, cara penyampaiannya juga harus tepat. Jangan sotoy loh. Jangan jadinya cara penyampaian. Tapi jadi pertanyaan juga gini, terakhir banget, bahwa akhirnya what's the difference gitu. Maksudnya kan kadang-kadang judgmental, kita suka ngomong ke orang, lu males gini segala macam gitu. Kadang-kadang ada orang yang tadi aku bilang, bahwa ada orang yang kayak dia ngelakuin itu, dia ngerasa bahwa dia itu karena dia peduli gitu. Tapi kadang-kadang sebenarnya itu judgmental. Tapi apa bedanya nih antara orang yang peduli sama orang yang judgmental gitu loh, ketika ngelakuin itu? Kan jadi sangat rancu ya.
Kayak kita ngelakuin jadi bingung nih. Lah, gue pengen kasih tahu dia, tapi nanti gue apakah ini gue judgmental apa enggak gitu. Apakah emang gue beneran peduli. Nah, itu sebenarnya apa gitu bedanya kalau menurut teman-teman? Terakhir. Kalau pengen beropini sih, maksudnya kalau memang menurutku sih secara pribadi adalah niatnya sih. Kalau memang kayak kita maunya niatnya beropini, kita akan beropini nih, ngasih pendapatnya gitu ya. Tetapi kita nggak akan sampai, ini kalau pakai istilah ya, kita nggak akan sampai ngejudge orangnya kalau kita belum kenal, kita belum tahu masalahnya. Dan kalau kita beropini, kita pasti akan muncul care dan mau untuk kayak, oh menurut gua, misalnya menurut gua, oh si Dita kayaknya belakangan lagi diem ya, kenapa ini? Itu kan opini tuh ya, muncul opini. Tapi gua akan tetap nggak ngejudge ke Dita tuh, oh, berarti udah sekarang dia udah berubah nih jadi pendiam. Enggak, tapi dari opini itu yang membedakan adalah mungkin dari opini itu kita bisa jadi care nih. Oh, kenapa ya? Kita harus lihat dari segala banyak aspek gitu loh. Oh, mungkin Dita ada mati ya bisa jadi nanya, kenapa lu Dis? Kok lu jadi diam sekarang? Nah, jadi menurutku sih bedanya di situ ya. Tetap ujungnya akan di mana nih kalau cuma sekedar opini tapi kita masih membuka diri untuk ada kemungkinan nih, oh kemungkinan si Disa A B C D E. Nah, itu masih opini menurutku. Tapi kalau udah judgmental, Disa pendiam nih, tak tuh kita udah nggak mau tahu, pokoknya ya Disa pendiam, nggak mau pikirin eksternal yang lain, menurutku gitu. Sama kemarin sih aku sempat mikir bahwa ada satu hal yang menarik ya tentang soal lu beneran care atau lu cuma judgmental orang aja. Ketika lu judgmental, lu akan ngerasa segala sesuatu yang dilakuin salah. Ya. Jadi ketika lu judgmental orangnya, lu beda sama lu peduli. Lu peduli biasanya lu itu biasanya celebrate sebuah achievement orang gitu. Maksudnya ketika lu bilang, Dis, lu ini dong, maksudnya perhatiin dikit pakaian gitu, misalnya apa segala macam. Rambut lu berantakan, sekedar pakai kita bisa celebrate, ih bagus kan tuh, pakai kemeja bagus. Tapi bagi yang judgmental biasa enggak. Lu kok pakai kemeja ini sih, jangan pakai kemeja ini dong, kemeja yang ono tuh lebih bagus. Gimana sih lu, masa nggak ngerti ya gitu. Saya ada dua perbedaan itu gitu. Kayak yang satu bisa menselebrasi sebuah achievement walaupun kecil, yang satu lagi ngerasa walaupun ngelakuin itu tetap salah karena itu gitu. Muka lu aja nggak cocok gitu loh. Kayaknya elunya yang perlu diganti, bukan baju lu gitu. Dia mau tetap sesuai standar dia ya, sesuai dengan memuaskan penilaian dia. Iya, memuaskan penilaian dia yang nggak akan puas juga. Walaupun udah sesuai, dia bikin nggak sesuai lagi gitu. Supaya ada salahnya aja, emang ada menanya menyorang kan. Gitu, jadi gitu sih. Nah, untuk nge-recap semuanya teman-teman. Jadi sebenarnya hari ini kita mau nyampein apa, bahwa teman-teman at the end kita tahu bahwa lu, gua, dia, mereka, kita semua punya kekurangan masing-masing, kelebihannya masing-masing. Punya environment yang berbeda, punya lingkungan yang berbeda, cerita hidup yang berbeda, latar belakang yang berbeda, keluarga berbeda-beda, ketemu orang yang beda, pendidikan yang beda, semuanya berbeda. Kepercayaan juga bisa aja beda gitu. So, teman-teman, ya kita nggak punya hak apapun buat ngejudge. Gitu Siapa loh. kita? Siapa kita? Kita Sih sampai kita layak banget buat bilang lu salah tanpa kita tahu latar belakang dia gitu. Siapa kita untuk bisa bilang lu apa segala macam dalam otak kita tanpa kita tahu apa yang lagi dia hadapin, apa yang ada di kacamata mereka, apa yang ada di sepatu mereka sekarang. Siapa tahu mereka lagi kesakitan sekarang, siapa tahu mereka sedang berduka, sedang berkabung, kita nggak pernah tahu. So teman-teman, kita cuma pengen ingetin bahwa seperti Tuhan bilang gitu, ketika lu melihat orang lain dan menilai orang lain, hold on. Balok di mata lu yang perlu lu urusin dulu tuh. Udah urus, udah beres. Kita sama-sama butuh anugerah Tuhan juga gitu ya. Betul. Betul. Nah itu nggak mudah. Kita harus sadar bahwa memang nggak mudah. Jadi teman-teman, kita pengen ingetin juga bahwa untuk itu kita perlu juga untuk rely on God gitu. Biarin Tuhan bantu kita. Tuhan yang jamah kita, Tuhan yang tolong kita sama satu sama lain untuk supaya bisa sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik gitu. Tidak judge orang, tidak judgmental orang gitu ya teman-teman. So mungkin begitu teman-teman. Aku pengen disclaimer sekali lagi bahwa hari ini hanyalah sebuah diskusi. Teman-teman mungkin tadi ada beberapa teori-teori yang
Cibimbi ngomong itu kebenaran. Ya. Karena dia belajar ya saudara-saudara, kalau kita so tahu aja sebenarnya. Kita opini aja kalau kita ini. Dan bagi teman-teman kalau misalkan ada salah kata atau apapun, misal tadi lagi skit terus aduh kenapa sih ngomong kayak gitu segala macam, mohon maaf ya teman-teman, semua ini tidak ada skripnya, jadi mereka semua ini sudah memberikan yang terbaik dari mereka punya. Dan kalau teman-teman bisa tepuk tangan sekarang di balik layar, teman-teman silakan tepuk tangan ya untuk mereka semua, karena mereka semua sudah sangat baik hari ini bermain. So teman-teman, semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan skit tadi, dan juga semua teman bisa belajar banyak hal dari apa yang kita sudah omongin. Nah bagi teman-teman yang mungkin pengen bertumbuh bersama-sama, mungkin kita bisa kemana nih teman-teman ini? Ya bisa cek Instagram Korea. Nah, mungkin nanti bisa ditulis di bawah ini. Bisa join bareng kita. Betul sekali. So, last but not least, thanks for watching us. God bless you. Stay safe and don't forget to like, comment, dan subscribe. Oke, thank you semuanya. Thank you. Stay safe teman-teman. Bye.